Kericuhan terjadi saat petugas kepolisian berusaha membubarkan paksa mahasiswa yang nekat memblokir jalur bus Transjakarta di depan gedung DPR RI Jalan Gatot Subroto, Jakarta. Mahasiswa yang menolak dibubarkan mencoba bertahan dengan sekuat tenaga. Akibatnya, aksi saling dorong, saling tarik hingga nyaris baku hantam pun tak terhindarkan. Meski sempat terlibat kericuhan, massa mahasiswa akhirnya berhasil dipukul mundur hingga jalur Transjakarta yang sedari tadi disisakan petugas untuk arus kendaraan kembali bisa dilalui. Aksi unjuk rasa ini merupakan bentuk kekesalan mereka atas disahkannya rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Mahasiswa menilai undang-undang tersebut tak hanya semakin menyengsarakan masyarakat, khususnya para pekerja. Di bulan suci Ramadan ini kami terus menggaungkan perjuangan kami untuk menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Namun akhirnya kita telah didesak oleh aparat untuk dibubarkan, kebebasan berekspresi ditahan. Hal-hal yang kita inginkan tidak bisa kita dapatkan, yaitu bertemu dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Meluapkan aspirasinya, mahasiswa bahkan sempat membakar ban bekas sambil berorasi dan juga memasang beragam spanduk aksi di pagar gedung DPR. Mereka mendesak agar DPR RI segera membatalkan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kebakaran terjadi di Apotek Kimia Farma, Jalan Diponegoro, Surabaya, Jawa Timur, Rabu siang. Sejumlah petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Sebelum terjadi kebakaran, listrik di kompleks apotik sempat padam, kemudian terlihat api di atap bangunan apotik. Selain apotik juga terdapat koperasi dalam satu kompleks lokasi yang terbakar. KK 1245 dari unit Brudo juga sampai di sini, jadi 4 menit aja respon time kami. Cuma tadi api sudah sangat besar. Dan karena bahan yang terbakar ini, bahan sudah terbakar semua. Titik api di lokasi tengah, karena yang paling parah di posisi tengah. Tidak ada perambatan, alhamdulillah tidak ada korban juga, karena karyawannya sudah keluar semua. 10 mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Akibat kebakaran, kawasan Jalan Diponegoro, Surabaya sempat ditutup ke arah Jalan Wonokromo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Batam Center Batam, Kepulauan Riau terbakar. Akibatnya ratusan kios ludes dilalap api dan kerugian mencapai ratusan miliar rupiah. Ratusan kios di Mall Botania 1 Batam, Kepulauan Riau hangus terbakar. Belasan mobil damkar diterjunkan untuk memadamkan api. Namun, banyaknya material yang mudah terbakar membuat petugas kesulitan. Api tidak hanya menghanguskan lantai 1 mal, namun juga merambat hingga ke lantai 2. Kesulitan menjinakkan api juga disebabkan banyaknya barang elektronik yang mudah terbakar. Kebakaran bisa dipadamkan 3 jam kemudian setelah 15 mobil damkar dan 4 water canyon milik Polda Riau diterjunkan. Di salah satu kios mereka menemukan segumpalan api. Setelah mereka masuk ke dalam kios tersebut, ternyata di dalam api sudah menyebar. Kios yang diduga sumber api itu dibongkar paksa sama security. Kerugian akibat kebakaran ini diduga mencapai ratusan miliar rupiah. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. 9 korban pembunuhan dukun pengganda uang Tohari dimakamkan. Pemakaman dilakukan di tempat pemakaman umum Desa Balun, Banjarnegara, Jawa Tengah. Sembilan korban pembunuhan dukun pengganda uang Tohari dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Balun, Kecamatan Wanayasa di Banjarnegara, Jawa Tengah. Pemakaman dilakukan oleh tim SAR gabungan, jenazah dikubur di 2 lubang untuk laki-laki dan perempuan. 6 korban berjenis laki-laki, sementara 3 korban berjenis perempuan. Sementara 1 korban lain atas nama Paryanto, warga Jawa Barat, sudah diambil pihak keluarga.
Pemakaman dilakukan dengan menggunakan peti dengan diberi tanda jika sewaktu-waktu diperlukan pemeriksaan atau diambil pihak keluarga. Kepala Desa Balun menerima serah terima jenazah korban dari pihak kepolisian. Itu memang yang belum teridentifikasi ya, asal dan namanya Pak ya. Ini dimakamkan di area TPU Pemakaman Desa Balun. TPU Pemakaman Desa Balun. Itu untuk korban yang pertama kali ditemukan sudah diambil. Dibawa sama keluarganya. Memang sudah dibawa ya. Karena ini kan nunggu barangkali nanti dari pihak keluarga untuk mencari, yang penting kita berarti sudah. Yang penting ininya posisinya jelas itu. Proses pencarian korban akan dilanjutkan bersamaan dengan pemeriksaan pelaku. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Slamet Tohari alias Mbah Slamet mengelabui para korbannya dengan iming-iming yang tidak masuk akal. Ia menyuruh para korban meminum cairan yang dicampur dengan jenis racun potasium. Polisi mengungkapkan fakta baru terkait kasus pembunuhan yang dilakukan dukun pengganda uang Slamet Tohari alias Mbah Slamet. Mbah Slamet mengaku dapat menggandakan uang 50 juta rupiah milik korbannya menjadi 6 miliar rupiah. Sementara saat ditagih, ia menyuruh korbannya minum cairan yang dicampur dengan racun jenis potasium, bagian dari ritual pengganda uang. Begitu ditagih, dia gelap mata dengan pakai modus operandi yang semacam itu. Jadi sudah ditagih kepepet, dia diundang, diajak ke rumahnya, kemudian dikasih minuman dengan janji apabila Anda kuat, nanti uangnya akan tergandakan. Padahal begitu diminum dia sudah lemas. Mbah Slamet awalnya mengaku telah membunuh 5 orang di TKP yang sama. Namun faktanya polisi menemukan 12 jasad, di mana di setiap lubangnya terdapat botol yang diduga bekas cairan racun. Sementara dari hasil identifikasi tim Disaster Victim Investigation atau DVI tidak menemukan unsur kekerasan. Polisi pun menyimpulkan penyebab kematian 12 korban ialah mati lemas. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Informasi anak berkonflik dengan hukum AG dituntut 4 tahun penjara dalam kasus penganiayaan berat David Ozora. Menurut Kajari Jakarta Selatan, tuntutan berdasarkan sejumlah pertimbangan yang meringankan. Salah satunya AG masih muda. Jaksa menuntut anak berkonflik dengan hukum AG 4 tahun penjara. Dalam sidang yang digelar tertutup, jaksa menilai teman wanita dari Mario Dandi melanggar pasal 355 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan berat berencana terhadap David Ozora. Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Sarif Sulaiman menyebut tuntutan jaksa dikeluarkan berdasarkan pertimbangan. Salah satu hal yang memberatkan adalah membuat David Ozora mengalami luka berat. Ya contohnya kalau hal yang meringankan karena dia anak, ya, dengan usia muda maka diharapkan dapat memperbaiki kekuatannya ya, dengan masa depan yang masih panjang, salah satunya. Oke, cukup saja. Yang lain? Pak, ada tuntutan denda tidak Pak? Di KUHP tidak ada denda, tidak ada KUHP. Jadi pasal 355 ayat 1 KUHP tidak ada denda. Sementara kuasa hukum AG berharap bisa mendapat keadilan atas kasus yang menjerat AG tersebut. Kita pasti berharap yang terbaik bagi anak dan pastinya keadilan untuk semua. Kami juga sangat kooperatif, teman-teman juga melihat prosesnya, kami selalu sampaikan sebagaimana yang harus kami sampaikan. Jadi kita berharap keadilan untuk semua, termasuk untuk anak AG dan anak David. Terkait tuntutan jaksa ini, pihak AG akan menyampaikan nota pembelaan, sementara sidang putusan akan digelar terbuka, namun terdakwa tidak akan dihadirkan di dalam sidang. Dari Jakarta, Ismalia, iNews melaporkan. Kementerian Kesehatan buka suara terkait viralnya pengobatan alternatif yang dilakukan Ida Dayak. Pihaknya tak menafikan adanya pengobatan alternatif itu, namun demikian pemirsa harus dibarengi dengan empiris dan penelitian ilmiah. Pengobatan alternatif yang dilakukan oleh Ida Dayak tengah digandrungi masyarakat. Aksinya yang viral karena disebut bisa menyembuhkan sejumlah penyakit, membuat warga berbondong-bondong melakukan pengobatan ke Ida Dayak. Terbaru, Ida Dayak yang rencananya akan mengadakan pengobatan alternatif di kawasan Ciledug, Depok, Jawa Barat terpaksa batal karena terlalu banyaknya warga yang datang. Pembatalan ini menimbulkan kekecewaan warga hingga terjadi kericuhan. Pengobatan patah tulang yang dilakukan Ida Dayak mendapat perhatian dari dokter spesialis tulang, salah satunya Dr. Ferdiansah Mahyudin.
Ia menjelaskan patah tulang itu akan sembuh dengan sendirinya, tapi apakah akan kembali sesuai fungsinya atau tidak. Jadi dia akan sembuh. Saya bilang sembuh tulangnya. Cuma apakah bentuknya kembali, dan kedua apakah fungsinya kembali seperti sedia kala. Itu yang kita jadi concernnya kita. Dan patah tulang itu beda sama anak-anak, antara anak-anak sama dewasa loh ya. Kalau pada anak-anak cepat sekali sembuhnya, ya 1-2 bulan sudah sembuh. Kalau pada dewasa lebih kurang 3 bulan. Terkait viralnya pengobatan Ida Dayak, Kementerian Kesehatan akan melakukan pembinaan dan pengawasan melalui Dinas Sosial. Kemenkes akan membagi tenaga penyehat tradisional berdasarkan modalitas, yaitu keterampilan ramuan dan campuran. Kemenkes juga tidak menafikan adanya pengobatan alternatif di Indonesia, namun demikian harus dibarengi dengan adanya penelitian ilmiah. Tim Liputan iNews melaporkan.